Yo, halo semuanya pencinta mix parlay, single bed, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Kedua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Kedua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasa lah ya kan. Oke anggotaku, jangan lupa dukung terus channel YouTube Kedua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku aktifkan tanda lonceng notifikasinya ya anggotaku, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari Kedua. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku. Ini ya anggotaku antara Sevilla versus Real Betis malam anggotaku. Di sini kita LH, dan di pertandingan Valencia versus Madrid di sini kita kalah ya anggotaku. Entah kenapa tim sekelas Madrid bisa kalah ya anggotaku. Kan di peringkat klasemennya udah diselip sama Atletico Madrid ya anggotaku. Dan Udinese versus Lazio semalam anggotaku, di sini kita menang ya anggotaku. Di pertandingan Napoli versus Inter Milan semalam anggotaku, di sini kita kalah ya anggotaku karena ada pemain Inter Milan yang kena kartu merah ya anggotaku. Entah kenapa itu ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke bil yang kedua, bil YouTube ya anggotaku. Ini bil yang kedua ya anggotaku. Di sini kita kalah ya anggotaku. Yang semalam kita tidak baik-baik saja ya anggotaku. Kita kalah semua satu hari ini ya anggotaku. Semalam kita udah profit 9 hari tapi dipatahkan satu hari ini anggotaku. Aku tidak anjing semua itu anggotaku. Kita dipatahkan oleh ini ya anggotaku, tetapi kita nggak apa-apalah, yang penting bisa kita balaskan dendam ke bandot itu ya anggotaku. Nice, bobolah kita besok kita ulang katanya si Bensus ini anggotaku. Dan ini nggak bisa bobo ini lihat bil merah hancur semua asulah. Jangan marah ya. Ayo ketua itu bilang. Oke anggotaku, tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama antara Newcastle versus Leicester City ya anggotaku, dari Liga Inggris ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1,5, 1/4, dan 1/3/4. Sedangkan di operandernya ada di 3/4, 3, dan 3,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Newcastle anggotaku, di sini Newcastle berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan saja ya anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Leicester City anggotaku, di sini Leicester City hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan ya anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Newcastle United 4 kali pertandingan, sementara Leicester City hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Newcastle anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 3 pemain. Sedangkan di tim Leicester City di sini anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 3 pemain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Newcastle berada di peringkat 3 dengan meraih poin 69 poin.
Sedangkan Leicester City di sini anggotaku berada di peringkat 19 dengan meraih poin 30 poin saja ya anggotaku. Di sini di peringkat klasemennya agak lumayan jauh ya anggotaku. Leicester City berada di peringkat zona degradasi ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Newcastle saja ya anggotaku, dengan mengepur 1/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 ya anggotaku atas kemenangan Newcastle. Oke anggotaku, langsung saja kita ke pertandingan yang kedua antara AS Roma versus Salernitana dari Liga Serie A Italia anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/1/4 dan 3/4. Sedangkan di operanda yang ada di 2,5, 2/4 dan 2/3/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir AS Roma anggotaku, di sini AS Roma hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Salernitana anggotaku, di sini Salernitana berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan 1 kali kekalahan ya anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh AS Roma 4 kali pertandingan, sedangkan Salernitana hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim AS Roma anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 3 pemain. Sedangkan di tim Salernitana di sini anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini AS Roma berada di peringkat 7 dengan meraih poin 59 poin, sedangkan Salernitana di sini anggotaku berada di peringkat 15 dengan meraih poin 38 poin ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di AS Roma saja ya anggotaku dengan mengepur 1 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-0 ya anggotaku atas kemenangan AS Roma ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Empoli versus Juventus, masih dari Liga Serie A Italia anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, 1 dan setengah ya anggotaku. Sedangkan di operandernya ada di 2,5, 2/4 dan 2/3/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Empoli anggotaku, di sini Empoli hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Juventus anggotaku, di sini Juventus berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Juventus 4 kali pertandingan dan Empoli hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Empoli anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Juventus di sini anggotaku ada 7 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Di sini di tim Juventus banyak sekali yang cedera ya anggotaku, sehingga melemahkan di lini belakang Juventus ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Juventus berada di peringkat 2 dengan meraih poin 69 poin, sedangkan Empoli di sini anggotaku berada di peringkat 14 dengan meraih poin 39 poin ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Empoli saja ya anggotaku
dengan menahan 1 poin, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ya anggotaku, ataupun draw ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Värnamo versus Kalmar ya anggotaku, dari Liga Sweden ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di lek-lekan 1/4 dan purbalik 1/4, sedangkan di over-undernya ada di 2/4, 2 dan 2,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Värnamo anggotaku, di sini Värnamo berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan mengalami kekalahan 3 kali ya anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Kalmar anggotaku, di sini Kalmar hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Kalmar 5 kali pertandingan ya anggotaku. Värnamo belum pernah menang sama sekali dalam 5 laga terakhirnya ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Värnamo anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim Kalmar di sini anggotaku ada 2 pemain juga yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Kalmar berada di peringkat 9 dengan meraih poin 11 poin. Sedangkan Värnamo di sini anggotaku berada di peringkat 11 dengan meraih poin 9 poin ya anggotaku. Di peringkat klasemennya agak lumayan dekat ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Kalmar saja ya anggotaku dengan bermain leg-legan, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan anggotaku, utamakan prediksi sendiri anggotaku. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp ketua parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung dan support terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ketua parlay pamit mengundur diri. Salam JP.